Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang prajurit yang diberhentikan ketika perang berakhir. Seluruh hidupnya dia serahkan kepada negara sebagai prajurit dan berperang di berbagai medan. Dia dikenal sebagai seorang prajurit yang sangat berani ketika berada di medan perang. Namun, setelah diberhentikan dari pekerjaannya, dia mengalami kebingungan. Orang tuanya sudah meninggal dan dia sudah tidak memiliki rumah. Dia pergi ke saudara-saudaranya dan memohon agar mereka mau menerimanya dan memberinya tempat tinggal sampai perang kembali terjadi. Namun, saudara-saudara berhati keras dan berkata, "Apa yang dapat kami lakukan denganmu? Engkau tidak berguna bagi kami. Pergi dan cari nafkah untuk dirimu sendiri." Prajurit itu tidak memiliki apa-apa selain senjatanya. Dia mengambil itu di pundaknya dan pergi ke dunia luar. Dia tiba di suatu padang rumput yang luas, di mana tidak ada yang terlihat kecuali pepohonan. Dia duduk dengan sedih dan mulai memikirkan nasibnya. Saya tidak punya uang. Pikirnya, Saya tidak pernah belajar berdagang atau apapun kecuali bertempur. Dan sekarang kerajaan telah berdamai, mereka tidak menginginkan saya lagi. Saya akan kelaparan. tiba-tiba dia mendengar suara gemerisik dan ketika dia melihat sekeliling, seorang pria asing berdiri di hadapannya. Pria itu mengenakan mantel hijau yang tampak megah, tetapi memiliki kaki terbelah yang mengerikan. Saya sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Kata pria itu. Emas dan harta benda akan menjadi milikmu. Tetapi pertama-tama aku harus tahu bahwa engkau bukanlah orang yang penakut. Aku adalah seorang prajurit. Bagaimana mungkin aku seorang penakut? Jawab si prajurit. Baiklah kalau begitu. Jawab pria itu. Lihat ke belakang. Prajurit itu berbalik dan melihat seekor beruang besar yang datang menggeram ke arahnya. "Oho, Teriak prajurit itu. aku akan menggelitik hidungmu agar kamu tidak bisa menggeram." Dan dia membidik beruang itu dan menembakkannya dengan senapan. Beruang itu jatuh dan tidak pernah bangkit lagi. Saya melihat cukup baik Kata orang asing itu. bahwa kamu memang orang yang berani, tetapi masih ada syarat lain yang harus kamu patuhi. "Jika tidak membahayakan keselamatan saya mau." Jawab tentara itu. Dia tahu betul siapa yang berdiri di sampingnya. Dia tahu bahwa orang asing di hadapannya adalah iblis yang sedang berwujud manusia. Persyaratannya adalah selama 7 tahun berikutnya engkau tidak boleh mandi atau menyisir janggutmu, atau rambutmu, atau memotong kukumu, atau mengucapkan doa. Aku akan memberimu mantel dan jubah yang selama itu harus kamu pakai. Jika engkau mati selama 7 tahun ini, engkau adalah milikku. Jika kamu tetap hidup, maka kamu bebas dan kaya selama sisa hidupmu. Prajurit itu memikirkan kondisinya yang untuk makan hari ini pun dia tidak punya. Akhirnya mengambil resiko menyetujui syarat dari si iblis. Iblis melepas mantel hijaunya yang terbuat dari kulit beruang, memberikannya kepada prajurit itu dan berkata, Jika engkau memakai mantel ini dan memasukkan tanganmu ke dalam saku, engkau akan selalu memiliki uang, sebanyak apapun yang engkau butuhkan, dan karena pakaian ini, engkau akan disebut kulit beruang. Setelah itu, iblis lenyap. Prajurit itu mengenakan mantel itu, langsung meraba sakunya, dan menemukan bahwa hal itu benar, pergi mengelilingi dunia dan menikmati uang yang dimilikinya. Selama tahun pertama, penampilannya lumayan, tetapi selama tahun kedua, dia mulai terlihat seperti monster. Rambutnya menutupi hampir seluruh wajahnya, janggutnya seperti sepotong kain kasar-kasar, jari-jarinya memiliki cakar, dan wajahnya sangat tertutup tanah sehingga jika selada ditaburkan di atasnya, itu akan tumbuh menjadi pohon. Siapapun yang melihatnya melarikan diri. Namun si kulit beruang memiliki hati yang baik.
Kemanapun dia pergi, dia selalu memberikan uang kepada orang miskin dan membutuhkan. Dia selalu meminta didoakan agar dia tidak mati selama 7 tahun ini. Dan karena dia membayar dengan baik untuk segala sesuatu, dia masih selalu menemukan tempat berlindung dan makanan. Pada tahun keempat, dia memasuki sebuah penginapan di mana tuan pemilik penginapan tidak mau menerimanya dan bahkan tidak mengizinkannya untuk mendapat tempat di kandang karena dia takut kuda-kudanya akan ketakutan. Tetapi saat si kulit beruang memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkan koin emas, pemilik penginapan membiarkan dirinya menginap di kamar di samping toilet. Dan si kulit beruang harus berjanji untuk tidak menampakkan dirinya kepada pengunjung lain agar penginapan itu tidak mendapat nama yang buruk. Saat kulit beruang duduk sendirian di malam hari dan berharap dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa 7 tahun segera berakhir, tiba-tiba dia mendengar tangisan keras di kamar sebelah. Si kulit beruang memiliki hati yang belas kasih, jadi dia membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua menangis dengan sedihnya. Kulit beruang mendekat, tetapi pria itu melompat, berdiri dan mencoba melarikan diri darinya. Akhirnya, ketika pria itu menyadari bahwa suara kulit beruang adalah suara manusia, dia berhenti. Dengan kata-kata yang baik, kulit beruang bertanya apa yang terjadi. Lelaki tua itu mengungkapkan penyebab kesedihannya. Harta miliknya telah habis, dia dan putri-putrinya kelaparan, dan dia sangat miskin sehingga dia tidak dapat membayar pemilik penginapan. Dia akan dimasukkan ke dalam penjara karena itu. Jika itu satu-satunya masalahmu, Kata kulit beruang. aku punya banyak uang. Dia menyuruh pemilik penginapan itu dibawa, membayarnya, dan memasukkan dompet penuh emas ke dalam saku orang tua yang malang itu. Ketika orang tua itu melihat dirinya terbebas dari semua masalahnya, dia tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ikutlah denganku. Katanya pada kulit beruang. Semua putri saya sangat cantik. Pilihlah satu dari mereka untuk dijadikan istri. Ketika mereka mendengar apa yang telah kamu lakukan untukku, mereka tidak akan menolakmu. Kau sebenarnya terlihat sedikit aneh, tapi hatimu sangat baik. Ini menyenangkan kulit beruang, dan dia pergi mengikuti lelaki tua. Ketika si sulung melihatnya, dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak dan lari. Yang kedua berdiri diam dan menatapnya dari kepala sampai kaki, tapi kemudian dia berkata, Bagaimana saya bisa menerima seorang suami yang tidak lagi berwujud manusia? Namun yang si bungsu berkata, Ayah yang terkasih, kulit beruang ini pasti orang baik yang telah membantu ayah keluar dari masalah. Jadi, jika ayah telah berjanji kepadanya, salah satu putri ayah menikah dengannya, janji ayah harus ditepati. Saya bersedia menikah dengannya. sayang sekali wajah kulit beruang tertutup kotoran dan rambut, karena jika tidak mereka mungkin telah melihat betapa senangnya dia ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengambil sebuah cincin dari jarinya, mematahkannya menjadi 2 dan memberinya 1 bagian kepada si gadis bungsu. Dia menyimpan bagian yang lain, dia menulis namanya pada cincin si bungsu dan menulis nama si bungsu pada cincin yang dia pegang. Dia meminta si bungsu untuk menyimpan bagiannya dengan hati-hati. Kemudian dia pergi dan berkata, Aku masih harus mengembara selama 3 tahun. Dan jika aku tidak kembali kemudian, maka engkau bebas. Karena itu artinya aku telah mati. Tapi berdoalah kepada Tuhan untuk menjaga hidup saya. Mulai saat itu, si gadis bungsu pengantin wanita yang bertunangan itu selalu berpakaian serba hitam. Dan ketika dia memikirkan calon mempelai laki-lakinya, air mata selalu mengalir di matanya. Setiap hari penghinaan dan ejekan ditunjukkan kepada dirinya dari saudara-saudara perempuannya. Hati-hati, Kata si sulung. jika kamu memberikan tanganmu kepadanya, dia akan menancapkan cakarnya ke dalamnya.
Awas, kata yang kedua. beruang menyukai hal-hal yang manis dan jika dia menyukaimu, dia akan memakanmu. Kamu harus selalu melakukan apa yang dia suka, mulai yang lebih tua lagi atau dia akan menggeram. Dan kakak keduanya melanjutkan. Tapi pernikahannya akan meriah karena beruang menari dengan baik. Pengantin wanita itu diam dan tidak membiarkan mereka mengganggunya. Kulit beruang berkeliling dunia dari satu tempat ke tempat lain, melakukan kebaikan dimanapun dia bisa, dan memberi dengan murah hati kepada orang miskin agar mereka bisa berdoa untuknya. Akhirnya, saat hari terakhir dari 7 tahun fajar, dia pergi sekali lagi ke padang rumput dan duduk di bawah lingkaran pepohonan. Tidak lama kemudian angin bertiup dan iblis berdiri di hadapannya dan menatapnya dengan marah. Lalu dia meminta kembali jaket hijau miliknya. Pertama-tama kamu harus membuatku bersih. Kata si beruang. Entah iblis suka atau tidak, dia dipaksa untuk mengambil air dan mencuci kulit beruang, menyisir rambutnya dan memotong kukunya. Selain itu, dia tampak seperti seorang prajurit pemberani yang gagah dan jauh lebih tampan daripada sebelumnya. Ketika iblis telah pergi, kulit beruang cukup gembira. Dia pergi ke kota mengenakan mantel beludru yang indah, duduk di dalam gerbong yang ditarik oleh 4 kuda putih, dan pergi ke rumah mempelai wanita. Tidak ada yang mengenalinya, sang ayah menganggapnya sebagai jenderal yang terhormat dan membawanya ke kamar tempat putri-putrinya duduk. Dia terpaksa menempatkan dirinya di antara 2 yang tertua. Mereka membantunya membuat anggur, memberinya potongan daging terbaik, dan berpikir bahwa di seluruh dunia mereka belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari si kulit beruang. Si bungsu duduk di hadapannya dalam gaun hitamnya dan tidak pernah mengangkat matanya atau berbicara sepatah kata pun. Si bungsu dengan setia menunggu tunangannya, si kulit beruang yang menghilang selama 3 tahun ini. Akhirnya dia bertanya kepada ayahnya, apakah dia akan memberikan salah satu putrinya untuk menjadi istrinya. 2 yang tertua melompat dan berlari ke kamar tidur mereka untuk mengenakan gaun indah, karena masing-masing dari mereka mengira dia adalah yang terpilih. Setelah dia sendirian dengan istrinya lalu mengeluarkan setengah dari cincinnya dan menyerahkannya ke tangan si bungsu. Si bungsu mengambil setengah lainnya yang dia kenakan di pita di sekeliling lehernya. Saat digabungkan, kedua bagian cincin itu pas satu sama lain. Kemudian dia berkata, Aku adalah pengantin laki-lakimu. Kita telah bertunangan. Yang kamu lihat sebagai kulit beruang, tetapi melalui kasih karunia Tuhan aku telah kembali menerima wujud manusiaku. Dia mendekatinya, memeluknya, dan menciumnya. Sementara itu, kedua saudara perempuan itu kembali dengan berpakaian lengkap, dan ketika mereka melihat bahwa pria tampan itu telah jatuh hati ke adiknya yang termuda, dan mendengar bahwa dia adalah kulit beruang, mereka sangat kecewa dan marah. Salah satunya menenggelamkan dirinya di dalam sumur, yang lainnya gantung diri di pohon. Pada malam hari, seseorang mengetuk pintu dan ketika mempelai laki-laki membukanya, itu adalah iblis dengan mantel hijaunya yang berkata, Lihat engkau, aku sekarang punya 2 jiwa menggantikan 1 jiwa. Hahaha.